Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini tema kita, tema yang sungguh luar biasa. Berkat dalam Kristus. Kalau kita mendengar kata berkat, apa yang kita pikirkan? Mungkin ada yang memikirkan bagaimana studinya berhasil, puji Tuhan. Bagaimana bisnisnya berkembang, puji Tuhan. Itu semua berkat. Tapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu berkat Tuhan. Yang mungkin bagi saya secara pribadi itu luar biasa. Itulah hidup jadi berkat. Amin. Itu berkat yang luar biasa. 50 tahun yang lalu, tepatnya tahun 73, ada orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Sehingga hari ini saya bisa berdiri di sini. Amin. Ya. Di saat saya bergumul bagaimana melanjutkan studi, di tengah-tengah situasi yang tidak gampang, dalam usia yang masih sangat muda, ya. Ya. Tuhan bukakan sesuatu yang luar biasa. Dan mungkin ini untuk pertama kali saya bersaksi di sini. Saya bangga, kagum, hormat, salut kepada gembala kita, Bapak Bersih Tarigan. Mungkin beliau lupa, tapi saya tidak akan pernah melupakan. Ya. Jadi ada 4 keluarga yang diberkati Tuhan, yang telah menjadi berkat bagi kami. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang hamba Tuhan. Ya. Tuhan pakai 4 keluarga ini. Termasuk keluarga Pak Bersih. Bukan seperti sekarang ini. Tahun 73 saya rasa belum seperti ini. Ya. Masih makan Indomie. Tapi itu diberkati Tuhan. Jadi saya tidak melihat gembala kita diberkati dengan semua fasilitas sekarang indah. Sebab kalau kita berbicara tentang berkat itu materi, saya rasa tanpa Yesus pun orang bisa mendapatkan. Betul? Kalau berkat itu kita ukur dengan keberhasilan, tanpa Yesus pun orang bisa dapat. Kalau berkat itu kita ukur dengan jabatan, dengan pangkat, tanpa Yesus pun orang bisa dapat. Maka sekali lagi saya katakan, saya kagum, saya bangga, saya hormat, saya sungguh menghargai gembala kita. Pak Samuel 50 tahun yang lalu. Sekali lagi, bukan seperti ini. Kalau secara materi tidak diberkati, karena hidup mereka masih susah. Dan sekali lagi saya katakan, mungkin Pak Tarigan mereka lupa, tapi saya tidak akan melupakan. Saya bisa berdiri di sini karena apa? Ada orang diberkati Tuhan. Ya. Dan saya baru tahu keluarga-keluarga ini diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi saya. Itu tahun 78. Ya. Tatkala saya khotbah di salah satu rumah di Jakarta, di mana itu ada kurang lebih sekitar 200-an persekutuan doa yang kita bina, salah satu rumahnya. Ya. Itu namanya Pak Pasu Guru Singa, almarhum. Ya. Ya. Jadi tatkala saya khotbah, keluarga itu sama sekali tidak memperhatikan khotbah saya. Yang dia lihat saya dari kepala sampai bawah. Dan pada waktu doa kelompok, biasa dalam persekutuan itu, keluarga itu yang punya rumah berdoa dengan hamba Tuhan. Dan disitulah Pak Tarigan baru saya tahu. Ya. Tatkala Ibu Guru Singa berdoa, doanya satu, Tuhan terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kami, untuk mendukung, mensponsori hamba-Mu. Pengorbanan kami tidak sia-sia. Itulah Pak Tarigan pertama kali saya tahu. Ya. Jadi dari tahun 73 saya kuliah. Nanti baru saya tahu siapa yang Tuhan pakai memberkati saya. Yang diberkati Tuhan. Ya. Ya. Dan dari 4 orang itu, hari ini tinggal 1 orang. 3 sudah almarhum. Sudah ke rumah Bapak di sorga. Ya Pak Samuel. Jadi Pak
Bersih Tarigan, Pak Pasu Guru Singa, Pak Kerani Ketaran, Pak Remedi Perangin Angin. Itulah 4 keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bukan karena materi, bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi di tengah-tengah keterbatasan mereka, di tengah-tengah kesulitan mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka, mereka dipakai oleh Tuhan. Itulah berkat di dalam Kristus. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang berkat, jangan saudara pikirkan materi. Jangan saudara pikirkan materi. Salah satu berkat itu dalam Kristus, hidup kita jadi berkat. Dan itu yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Maka sekali lagi terima kasih untuk Pak Bersih dan Ibu. Dan saya bersyukur tahun 79 saya diizinkan selama 1 tahun tinggal bersama-sama keluarga ini di Sukaluyu. Maka tatkala saya menerima tema ini, Tuhan ingatkan itu. Jangan engkau lupa orang yang diberkati Tuhan, yang telah memberkati engkau. Pagi ini kita akan belajar dari Paulus. Seorang yang diberkati Tuhan karena hidupnya jadi berkat. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 27. Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Dan nanti kita lanjutkan ayat yang ke-35, 34 dan 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, perhatikan, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Perhatikan, akan selamat karena engkau. Itulah orang yang diberkati Tuhan. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Lalu ayat yang ke-34. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, di hadapan semua mereka. Memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Sama-sama kita baca ayat yang ke-36. 1, 2, 3. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Ayat 37. Jumlah kami semua yang ada di kapal ini 276 jiwa. Berkat di dalam Tuhan, jadi berkat. Maka kuatlah hati semua orang itu. Luar biasa. Maka kuatlah hati semua orang. Jadi engkau diberkati dengan apa? Engkau jadi berkat. Sekecil apapun yang kau miliki,
Sesederhana apapun yang kau punyai, selama itu berarti untuk orang lain, itulah berkat dalam Kristus. Maka jangan pernah memikirkan, jangan pernah merasakan aku tidak diberkati. Sebaliknya, berapa banyak pun hartamu, berapa banyak pun milikmu, kalau tidak jadi berkat, engkau tidak diberkati. Tapi sebaliknya, sekecil apapun yang saya miliki, selama itu jadi berkat, itulah berkat dalam Kristus. Luar biasa Paulus. Kita tahu, Paulus seorang yang diberkati oleh Tuhan. Ia telah memiliki satu komitmen. Dan ia telah menetapkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Kalau kita baca Filipi pasal 1, saya sudah pernah sampaikan di sini. Ayat 12 sampai 26. Paulus telah menetapkan dan itu menjadi komitmen dalam hidupnya. Baginya hidup diberkati Tuhan. Yang pertama, hidup yang berdampak untuk kemajuan Injil. Baginya hidup diberkati Tuhan, berdampak Tuhan dimuliakan. Baginya diberkati Tuhan, hidupnya berdampak, orang lain diberkati. Maka Bapak Ibu, bukankah itu satu kebahagiaan? Karena saya terlalu percaya dan saya nikmati, saya alami. Kebahagiaan itu adalah tatkala hidup kita berdampak bagi orang lain. Kebahagiaan kita adalah tatkala hidup kita berarti untuk orang lain. Ayat yang sering kita baca, Kisah Rasul 20 35 bagian B, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah satu kebahagiaan, adalah satu kebahagiaan, adalah satu kebahagiaan. Tatkala hidup kita berarti untuk orang lain. Maka sekali lagi saya katakan, berkat dalam Kristus yang tidak ternilai, hidup kita jadi berkat. Mobil kita bisa nilai berapa harganya, betul? Rumah berapa harganya bisa kita nilai. Tapi hidup kita dipakai oleh Tuhan itu tidak ternilai. Tidak ternilai. Maka pagi ini kita belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana ia menemukan berkat dalam Kristus. Sekali lagi saya katakan, bukan materi. Bukan jabatan. Tapi ada jiwa yang diselamatkan. Ada jiwa yang dimenangkan. Bagi Paulus itu jauh melebihi segala-galanya. Maka saudaraku, saya sampaikan pagi hari ini, tidak ada berkat yang lebih bernilai selain hidup dipakai oleh Tuhan. Amin. Tidak ada berkat yang lebih berharga, yang lebih penting, yang lebih bernilai selain hidupku dipakai oleh Tuhan. Maka kalau kita melihat berkat itu dari sisi ini, saya rasa tidak akan pernah kita berhenti bersyukur. Tidak akan pernah berhenti. Ya, ya. Saya tahun ini beberapa minggu lagi akan genap 70 tahun. Dan saya sangat bersyukur. Tidak hanya bersyukur untuk ulang tahun. Tidak hanya bersyukur untuk umur panjang. Tapi saya bersyukur untuk berkat yang luar biasa. Hidupku diangkat oleh Tuhan. Hidupku dijadikan oleh Tuhan. Hidupku dipakai oleh Tuhan dalam menjadi berkat. Memang saya ingat bulan Agustus tahun 72. Tatkala saya ambil keputusan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Banyak teman-teman saya mengatakan apa? Percayalah nanti akan kamu menyesal. Terlalu mudah kamu jadi hamba Tuhan. Terlalu mudah kamu menyerahkan jadi hamba Tuhan. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Dari tahun 72 sampai hari ini. Tidak pernah sedikit pun saya menyesal. Mengapa saya jadi hamba Tuhan? Saya bangga, saya bersyukur. Saya bangga, saya bersyukur. Kenapa? Saya tahu hidupku berarti. Saya tahu hidupku berarti. Karena apa? Dipakai oleh Tuhan. Maka tiap kali orang tanya saya, Pak, apa yang Bapak takutkan? Yang saya takutkan hanya satu, kalau Tuhan tidak lagi pakai hidupku. Saya tidak pernah takut bagaimana masa depanku.
Saya tidak pernah takut bagaimana masa depan anak cucuku. Saya tidak pernah takut apa yang saya makan. Bagaimana hidupku besok. Yang saya takutkan hanya satu, Tuhan. Pakailah aku menjadi alatmu. Maka saya sampaikan untuk kita semua. Bersyukurlah kalau hidupmu dipakai oleh Tuhan. Bersyukurlah kalau bisnismu dipakai Tuhan. Bersyukurlah karirmu dipakai oleh Tuhan. Bersyukurlah studimu dipakai oleh Tuhan. Bersyukurlah pelayananmu dipakai oleh Tuhan. Itu kata Paulus. Maka kuatlah hati semua orang. Kata kuat artinya apa? Diberkati, diteguhkan, diberikan semangat. Dan dikata apa? Jumlah kami semua di kapal itu 276 orang. Termasuk Paulus di situ. Dan saudara tahu status Paulus di tempat itu adalah tahanan. Ia seorang tahanan. Tapi tahanan itu tidak membuat kehilangan berkat. Karena apa? Dalam posisi, dalam kondisi, dalam status sebagai tahanan. Ia bisa jadi berkat. Tidak masalah apapun pergumulan kita. Tidak masalah bagaimana situasi yang kita hadapi. Tidak masalah bagaimana keadaan kita hadapi. Yang penting pastikan kehadiran kita berdampak untuk orang lain. Berdampak untuk orang lain. Jadi kalau kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-25. Satu iman yang dimiliki oleh Paulus adalah iman. Beriman kehadirannya berdampak. Beriman kehadirannya berarti. Beriman kehadirannya jadi berkat. Mari kita iman ini. Tidak salah engkau mengimani studimu berhasil. Tidak salah engkau mengimani bisnismu berhasil. Dan itu memang kerinduan Tuhan. Tapi apakah hidup kita berdampak? Jemaat Tuhan ini berkati Tuhan. Kalau kita dalam pembacaan kita tadi, bagaimana Paulus itu dipakai Tuhan? Dalam pembacaan kita, yang pertama, rahasia hidup berdampak, rahasia menjadi berkat, rahasia dipakai oleh Tuhan adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kehadiran Tuhan berkat itu tidak ada. Tanpa kehadiran Tuhan tidak ada kuasa, tidak ada urapan, tidak ada mujizat. Tapi kehadiran Tuhan dalam hidup Paulus, sebagaimana dikatakan dalam pembahasan kita tadi, dalam ayatnya yang ke-23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang kusembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Walaupun di tengah-tengah badai, walaupun dalam status sebagai tahanan, walaupun di tengah-tengah pergumulan, puji Tuhan, kehadiran Tuhan. Saya percaya inilah yang membuat Paulus bisa berdiri. Berdiri di tengah-tengah badai, berdiri di tengah-tengah ombak, berdiri di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Ia bisa berdiri. Ia bisa berdiri dan memberkati, meneguhkan. Karena apa? Kehadiran Tuhan. Maka jemaat Tuhan, yang paling penting untuk menikmati berkat, itulah di mana Tuhan hadir. Berkat itu Paulus bisa tenang. Ia bisa tenang, ia bisa tenang karena apa? Bukan karena ia hebat. Bukan karena ia kuat. Karena dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 5 Paulus katakan apa? Dengan diri kami tidak sanggup. 2 Korintus 3:5. Dengan diri kami tidak sanggup. Tapi Tuhan yang hadir dalam hidupnya, Tuhan yang hadir dalam kehidupannya membuat ia bisa berdiri. Ia bisa tenang, ia bisa aman, dan ia bisa menenangkan, memberi rasa aman oleh karena apa? Kehadiran Tuhan. Berkat di dalam Tuhan, jadi berkat oleh karena apa? Kehadiran Tuhan. Maka tidak masalah bagaimanapun situasi yang kita hadapi. Tidak masalah bagaimanapun pergumulan kita hadapi. Tapi kehadiran Tuhan. Dalam 2 bulan ini, saya dan istri saya kami mendampingi keponakan dari Medan. Sekarang ini sedang menjalani kemo.
dalam usia yang sangat muda, baru 37 tahun. Ya, ya. Pada waktu kami bawa dia ke dokter, dokternya juga anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan. Dia ungkapkan kondisi yang seperti itu. Harus menjalani kemo. Puji Tuhan, Sabtu kemarin sudah kemo yang ketiga. Dan setelah itu akan menjalani sinar. Doa saya hanya satu, Tuhan. Supaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau hadir di tengah-tengah situasi seperti itu. Supaya aman, tenang, sejahtera, tenteram. Karena saya terus percaya bahwa bagaimanapun ombak yang kita hadapi. Bagaimanapun gelombang yang kita hadapi. Kehadiran Tuhan itu membuat kita tenang. Markus pasal 6. Kalau kita baca Markus pasal 6. Ayat 48 sampai ayat yang ke-52. Khususnya dalam ayat yang ke-50. Markus pasal yang ke-6. Markus pasal 6 saya baca mulai 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam. Ia datang kepada mereka. Berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia dan berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat takut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di tengah-tengah badai datanglah Yesus, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan. Kehadiran Tuhan ditandai dengan ketenangan. Walaupun masih ada badai, walaupun masih ada gelombang, tapi di tengah-tengah badai itu Tuhan kata, tenang aku ini, tenang aku ini. Tadinya saya pikir begini, mengapa Tuhan tidak tenangkan dulu badai itu? Mengapa Tuhan tidak hentikan ombak itu, baru dia katakan tenang. Tapi walaupun di tengah-tengah badai itu, aku ini tenang. Jangan tunggu masalah selesai. Jangan tunggu persoalan selesai, engkau tenang. Di tengah-tengah badai pun. Makasih Tuhan, engkau membuat aku tenang. Kenapa? Tuhan hadir. Ini yang pertama kita belajar pagi hari ini. Paulus bisa berdiri. Paulus bisa memberkati. Paulus bisa meneguhkan. Paulus bisa mententeramkan. Karena apa? Ia mengalami kehadiran Tuhan. Maka itu jemaat Tuhan. Siapapun kita. Bersyukurlah Tuhan kita, Tuhan hadir. Bersyukurlah Tuhan kita hadir walaupun di tengah-tengah badai. Tuhan berikanlah aku kemampuan. Berikan aku kesempatan. Untuk sebelum menikmati kehadiran-Mu. Tadi malam seorang malaikat Tuhan datang berdiri di sisi dan ia berkata, puji Tuhan, saya tidak tahu masalah saudara. Tapi saya tahu Tuhan itu Tuhan memberkati. Memberkati walaupun di tengah-tengah badai. Memberkati walaupun di tengah-tengah persoalan. Dengan apa? Tenanglah. Amin. Tenanglah. Ya. Maka pujian yang sering kita nyanyikan, tenanglah kini hatiku. Kapan kita tenang? Masalah selesai? Bukan. Sebab saya yakin bahwa masalah tidak akan pernah selesai. Betul? Masalah tidak akan pernah selesai. Kecuali nanti kita sudah diangkat ke surga. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah ombak yang besar, di tengah-tengah gelombang yang besar, Tuhan hadir. Ia memberikan kita ketenangan. Memberikan ketenteraman. Hal yang sama seperti kita dalam Kisah Rasul pasal yang kelima. Tatkala Petrus menghadapi situasi yang sulit. Di mana ia sedang dipersiapkan untuk diadili, untuk dihukum, bahkan untuk dibunuh. Ia bisa tidur tenteram. Ia bisa tidur lelap. Bahkan dikatakan apa? Saking enaknya tidur, malaikat harus membangunkan.
Luar biasa. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia dalam hukuman. Yang siap untuk diadili, siap untuk dihukum. Tapi saya tenang. Ya. Mazmur pasal 3, Mazmur pasal 4. Oh, itu Mazmur yang luar biasa. Banyak musuh kata Daud. Banyak yang melawan aku kata Daud. Bahkan banyak orang yang mencoba mencabut nyawaku. Tapi dalam Mazmur pasal 3 ayat 6. Aku membaringkan diri. Ya. Mazmur pasal 49. Aku tidur dengan tenteram. Gimana tadi malam? Masih bisa tidur? Masih bisa tidur? Luar biasa. Itulah berkat. Itulah berkat Tuhan hadir. Ada ketenteraman, ada berkat. Sehingga kita di tengah-tengah badai pun kita bisa jadi berkat. Maka saudaraku, jangan tunggu masalahmu selesai. Baru engkau jadi berkat. Ya. Dulu saya ingat waktu saya masih tugas di Manado. Ada seorang bapak mengatakan demikian, Pak Pendeta, nanti kalau saya sudah pensiun, saya akan ambil bagian dalam pelayanan. Bagus juga maksudnya. Dia seorang polisi. Dia katakan, Pak Pendeta, nanti kalau sudah pensiun, saya akan ikut dalam pelayanan. Spontan saya katakan, Pak, saya tidak jamin Bapak bisa pensiun. Ya. Alkitab mengatakan, Pak, pada hari ini. Amin. Pada hari ini, tatkala engkau masih aktif, tatkala engkau masih sibuk dengan urusanmu, pikirkan orang di sekitarmu. Lihat orang di sekitarmu. Jadi berkat. Kehadiran Tuhan. Yang kedua, bagaimana Paulus bisa berdiri dan ia bisa menjadi berkat. Yang kedua, ketaatannya. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 27, ayat yang ke-24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan oleh karunia Allah semua orang di kapal ini selamat karena engkau. Tahu kehendak Tuhan. Mengerti isi hatinya Tuhan. Dan siap untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Bukankah itu satu kebahagiaan? Bukan itu satu ketenangan dan ketenteraman? Maka hal ini mengingatkan saya. Jangan pernah bergeser daripada tujuan Tuhan. Jangan pernah bergeser daripada rencana Tuhan. Jangan pernah bergeser daripada panggilan Tuhan. Bagaimanapun situasi Bapak Ibu. Tetap pastikan kita berada dalam garis kehendak Tuhan. Kita berada dalam garis kehendak Tuhan. Karena apa? Hanya dengan mengerti kehendak Allah, siap melakukan kehendak Allah, bukankah itu satu kebahagiaan? Berdasarkan Mazmur 25, ayat 12 dan 13, memahami isi hati Tuhan, dan memberikan hati untuk melakukan kehendak Allah. Luar biasa jaminan Tuhan. Engkau menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucumu mewarisi bumi. Luar biasa. Ya. Engkau menetap dalam kebahagiaan, anak cucumu mewarisi bumi. Ya. Memahami isi hati Tuhan. Maka kembali di tempat ini, saya ingin sampaikan untuk kita semua. Jangan pernah biarkan ada sesuatu membuat kita menjadi bodoh. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi belajar mengerti apa sih yang Tuhan mau. Salah satu nasihat Paulus. Dan itu pun terus menjadi nasihat bagi saya. Tuhan, saya tidak mau jadi orang bodoh. Dikatakan dalam Efesus pasal 5. Ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-17.
Sama-sama kita membacakannya. 1, 2, 3. Jangan bodoh, usahakan. Pahami, mengerti, temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ini yang Paulus alami. Ia mengerti apa maksud Tuhan, ia mengerti apa kehendak Tuhan. Oleh karunia Allah, semua orang di kapal ini akan selamat karena engkau. Kau harus menghadap kaisar. Ya. Mari sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Belajar memahami, belajar mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan dari hidupku. Itu membuat kita tenang. Dan saya juga terus belajar dalam hal itu. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Baik dalam keluarga, dalam pelayanan. Ada banyak pergumulan. Ada banyak permasalahan. Termasuk apa yang kami hadapi sekarang ini. Tapi Roh Kudus ingatkan saya, jangan bodoh. Jangan bodoh. Dan puji Tuhan, tidak ada sesuatu permasalahan, tidak sesuatu pergumulan membuat saya menjadi kendor. Saat yang saya syukur, saya tahu itu berkat Tuhan. Roh tidak pernah kendor, semangat tidak pernah kendor, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Saya sampaikan untuk kita pagi ini, jangan biarkan ada sesuatu membuat rohmu kendor. Dalam pujian, dalam penyembahan, semangat untuk melayani, semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk melakukan adalah jangan pernah kendor. Karena itu satu berkat. Dan itu hanya mungkin Bapak Ibu, kalau fokus kita, tujuan kita, melakukan kehendak Allah. Sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, miliki satu komitmen. Saya tidak mungkin hidup tanpa melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saya tidak mungkin hidup tanpa melakukan kehendak Allah. Dan kalau ini menjadi komitmen kita, ini menjadi tujuan kita, saya percaya tidak akan ada sesuatu yang kita menjadi kendor. Ya. Ada satu ayat itu terus yang memberkati saya. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-34. Yohanes 4 ayat 34. Mari bersama-sama kita bacakan dan biarlah ini juga menjadi komitmen kita. Yohanes 4 ayat 34. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Makananku ialah melakukan kehendak Allah. Perhatikan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Allah. Saudara tahu arti makan? Mengerti arti makan? Tidak bisa kita hidup tanpa makan. Boleh saudara puasa beberapa hari. Tapi tidak mungkin kita hidup tanpa makan. Artinya apa? Melakukan kehendak Allah itu satu kebutuhan. Satu kebutuhan. Seringkali saya katakan apa? Lakukan pekerjaan Allah, jalankan pekerjaan Allah, kerjakan pekerjaan Allah. Jangan itu sekedar kewajiban. Tapi nyatakan itu suatu kebutuhan. Tidak mungkin aku hidup tanpa makan. Maka sama tidak mungkin aku hidup tanpa melayani. Itu Paulus. Itulah sebabnya Paulus kata apa? Celakalah aku jika aku tidak melakukan kehendak Allah. 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku. Kata celakalah aku itu sesuatu kebutuhan. Maka apapun bentuk pekerjaan Tuhan, apapun merupakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, nikmati itu, alami itu merupakan makanan. Kalau dalam terjemahan yang lama dipakai istilah rezeki. Rezeki. Itu Paulus. Ya. Ia tidak melihat ombak, ia tidak melihat status tahanan, tapi ia melihat rencana Tuhan dan ia fokus kepada rencana Tuhan. Oleh karunia Allah, semua orang di kapal ini akan selamat karena engkau. Mari kita terus belajar, taat. Taat dan terus taat. Fokus untuk melakukan Allah. Itu kekuatan kita.
dan bahagia hidup kita. Sejahtera hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana Paulus itu bisa tampil. Bagaimana ia bisa berdiri, meneguhkan, menguatkan, memberkati orang banyak. Kisah Rasul pasal 27. Ayat yang ke-25. Kisah Rasul pasal 27. Ayat yang ke-25. Biarlah ini juga menjadi iman kita. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena apa? Karena aku percaya kepada Allah. Bahwa semuanya pasti terjadi. Sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Paulus bisa berdiri. Dan memberkati orang banyak. Karena apa? Aku percaya janji Tuhan digenapi. Firman Allah pasti digenapi. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, mari kita terus hidup berpegang kepada firman Allah. Berpegang kepada firman Allah. Imani janji Tuhan pasti digenapi. Aku percaya. Aku percaya. Semua yang dinyatakannya, semua yang difirmankannya akan terjadi. Saudaraku, ini berbicara tentang pengharapan. Jangan mencoba menghibur orang kalau saudara tidak punya pengharapan. Jangan mengatakan jangan khawatir kalau saudara sedang khawatir. Jangan katakan jangan cemas kalau saudara tidak punya dasar. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita menghadapi situasi tertentu. Sepertinya sudah buntu. Sepertinya sudah tidak ada lagi jalan keluar. Ya. Sepertinya sudah tidak berpengharapan. Ya. Tapi kita ingat satu hal tentang iman Abraham. Saya rasa ayat ini sangat terkenal. Di saat sudah tidak punya harapan, Abraham tetap punya pengharapan. Di saat sudah tidak punya pengharapan, Abraham tetap berharap. Mari kita membaca Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-18. Sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal yang keempat. Ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk apa? Untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut apa? Yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi apa? Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah apa? Ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan. Bahwa apa? Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itu dipegang Paulus. Pertanyaan pagi hari ini, yakinkah kita janji Tuhan pasti digenapi? Percayakah kita firman Allah pasti digenapi? Menyangkut pribadi, menyangkut keluarga, menyangkut studi, menyangkut pelayanan, menyangkut pekerjaan, menyangkut kesehatan, menyangkut kebutuhan kita. Yakinkah kita janji Tuhan pasti digenapi? Itu membuat Paulus bisa berdiri. Sehingga tabahkan hatimu, kuatkan hatimu. Dan punya kuasa, semua orang kuat. Karena apa? Iman. Tidak sekedar berkata, tidak sekedar berucap, tapi ucapan iman. Ucapan iman. Dan Pak Tarigan, itulah juga doa saya. Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya setiap kata keluar dari mulutku, itu kata iman, itu ungkapan iman, bukan pengetahuan, bukan otak, bukan akal, tapi iman. Puji Tuhan, Paulus bisa berdiri. Dan semua orang kuat. 276 orang.
semua orang kuat. Apa hebat Paulus? Bukan. Tapi karena imannya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, doa kita, Tuhan kuatkan imanku, teguhkan imanku. Tolong Tuhan supaya imanku tidak bergeser. Dalam kondisi apapun. Dan itulah berkat. Paulus bisa berdiri. Ia bisa meneguhkan. Ia bisa menguatkan. Sekali lagi saya katakan, itulah berkat dalam Tuhan. Dan saya rasa itulah berkat yang luar biasa. Maka jemaat Tuhan, inilah yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan hari ini. Berkat dalam Kristus. Hidup kita berdampak, hidup kita berarti, hidup kita jadi berkat. Dan betapa menyenangkannya itu hati Tuhan. Betapa itu menyukakan hati Tuhan. Dan itulah kerinduan Tuhan. Hidup saudara diberkati Tuhan. Hidup saya diberkati oleh Tuhan. Sehingga hidup kita berdampak bagi orang lain. Maka sebagaimana komitmen Paulus. Dalam keyakinannya taulah aku sekarang. Mari kita tutup Filipi 1 ayat yang ke-25. Sebagai penutup renungan pagi hari ini. Kita baca bersama-sama Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat yang ke-25. Dengan bersuara kita bacakan sama-sama 1, 2, 3. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Aku tinggal dengan kamu. Kamu orang-orang yang susah. Orang-orang yang mungkin sedang di tengah-tengah badai. Orang-orang yang mungkin sedang putus asa. Orang-orang yang mungkin sedang mengalami jalan buntu. Orang-orang yang mungkin sekarang tidak tahu lagi bagaimana hidup. Biarlah berkat dari Tuhan itu. Kita nikmati, kita alami. Hidup kita berdampak. Hidup kita berarti. Dan itulah doa saya juga untuk pagi Tuhan. Tuhan hadirkan aku di GBI Sukacita. Biarlah keadaanku berarti. Keadaanku berdampak. Dan saya tahu itulah satu kebahagiaan. Kebahagiaan kita, hidup kita berdampak. Kebahagiaan kita, hidup kita berarti. Kebahagiaan kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga. Kami bersyukur Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Yesus. Allah yang hidup. Yang telah menyelamatkan kami. Yang telah memberkati kami. Dengan hidup kami berdampak. Hidup kami berarti. Untuk orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan. Bahwa itulah berkat yang dalam Tuhan. Bahwa kami tidak lagi hidup untuk diri kami. Tapi hidup kami berarti untuk orang di sekitar kami. Bagi keluarga kami. Bagi tempat kami studi, bagi tempat kami bekerja, bagi tempat kami melayani. Biarlah hidup kami berdampak. Sehingga banyak orang dikuatkan, banyak orang diteguhkan, banyak orang boleh berjumpa dengan Tuhan dan menikmati kasih karunia Allah. Inilah masing-masing kami Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, di tengah-tengah semua situasi, kami tetap berdiri untuk memberkati. Di tengah-tengah situasi kami tetap berdiri, meneguhkan, menguatkan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau hidup kami tidak jadi berkat. Dan tolong kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu. Supaya hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami, hidup berdampak dan berarti untuk orang-orang di sekitar kami. Sehingga hati Tuhan disenangkan. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi roh Tuhan yang menyempurnakan. Roh Tuhan yang memeteraikan dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.